Dalam sengketa perdata, gugatan adalah pintu resmi untuk menuntut hak yang dilanggar. Di video ini, kita akan membahas pengertian dan tujuan gugatan, unsur perkaranya, upaya menjamin hak, serta syarat materiil dan formilnya. Pertama, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan gugatan. Dalam hukum perdata, gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan. Pihak yang mengajukan tuntutan itu disebut penggugat. Ia datang ke pengadilan karena menilai ada haknya yang dilanggar, diabaikan, atau tidak dipenuhi oleh pihak lain. Melalui gugatan, penggugat meminta pengadilan untuk memeriksa perkara, mengadili para pihak, lalu menjatuhkan putusan atas sengketa yang diajukan. Jadi gugatan bukan sekadar keluhan. Gugatan adalah sarana hukum yang membawa sengketa ke forum resmi agar ada penilaian hukum yang mengikat. Tujuan utamanya ada 3. Gugatan dipakai untuk memperoleh perlindungan hukum, mendapatkan kepastian hukum, dan memulihkan hak yang dirugikan. Perlindungan hukum berarti negara menyediakan mekanisme resmi agar hak seseorang tidak berhenti pada pengakuan, tetapi benar-benar bisa diperjuangkan. Kepastian hukum berarti para pihak tidak terus berada dalam ketidakjelasan. Ada putusan yang menegaskan siapa berhak, siapa berkewajiban, dan apa akibat hukumnya. Ini berbeda dari laporan atau pengaduan dalam perkara pidana yang berfokus pada dugaan tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelaku. Dalam gugatan perdata, pusat perhatiannya adalah sengketa hak antar pihak dan permintaan agar hak itu dinyatakan, dipenuhi, atau dipulihkan oleh putusan pengadilan. Setelah memahami pengertiannya, kita beralih ke unsur-unsur perkara gugatan. Unsur-unsur ini adalah fondasi yang membantu hakim membaca sengketa secara utuh sejak awal. Unsur pertama adalah penggugat, yaitu pihak yang mengajukan tuntutan hak ke pengadilan karena merasa haknya dirugikan atau dilanggar. Penggugat harus tampil sebagai pihak yang benar-benar memiliki kepentingan dalam perkara. Artinya, ia bukan orang yang jauh dari sengketa, melainkan pihak yang haknya terkait langsung. Unsur kedua adalah tergugat, yaitu pihak yang dianggap melanggar hak, tidak memenuhi kewajiban, atau menimbulkan kerugian bagi penggugat. Menentukan siapa tergugat itu penting. Jika pihak yang digugat keliru, perkara bisa melemah karena sasaran tuntutannya tidak tepat. Unsur ketiga adalah objek sengketa. Inilah hal yang diperselisihkan, bisa berupa benda, perjanjian, perbuatan tertentu, atau hubungan hukum antar pihak. Lalu ada posita, yaitu dasar gugatan yang memuat uraian fakta dan dasar hukum. Posita menjelaskan mengapa penggugat merasa berhak mengajukan tuntutan itu. Terakhir, ada petitum. Petitum berisi apa yang diminta penggugat kepada hakim, misalnya menyatakan suatu hak, menghukum tergugat, atau memerintahkan pemenuhan kewajiban tertentu. Kalau dirangkum, penggugat, tergugat, objek sengketa, posita, dan petitum adalah unsur pokok penentu perkara. Tanpa susunan yang jelas, arah gugatan akan sulit dipahami dan dinilai. Dalam praktik, menjamin hak tidak selalu dimulai dari ruang sidang. Seringkali langkah pertama justru berupa upaya damai antara para pihak. Negosiasi atau musyawarah dipakai untuk mencari penyelesaian tanpa putusan hakim. Jika berhasil, hak bisa dipenuhi lebih cepat, biaya lebih ringan, dan hubungan para pihak tidak makin tegang. Kalau perundingan langsung tidak berhasil, langkah berikutnya dapat berupa mediasi. Di sini mediator membantu para pihak menemukan titik temu secara lebih terarah. Mediator tidak memutus perkara, perannya adalah memfasilitasi komunikasi agar solusi bisa lahir dari kesepakatan para pihak sendiri. Bila hak tetap tidak dipenuhi, penggugat dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Pada tahap ini, sengketa masuk ke mekanisme resmi. Pengadilan akan memeriksa duduk perkara, menilai dalil dan bukti, lalu memutuskan siapa yang menurut hukum berhak. Dalam keadaan tertentu, penggugat juga dapat memohon sita jaminan atau tindakan sementara. Tujuannya agar objek sengketa tidak dialihkan, disembunyikan, atau dibuat sulit dijangkau selama perkara berjalan.
Tentu permohonan seperti ini tidak diberikan otomatis, harus ada dasar dan syarat hukum yang mendukung permintaan tersebut. Sesudah putusan berkekuatan hukum atau dapat dijalankan, persoalan belum selalu selesai. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, tahap berikutnya adalah eksekusi. Jadi, upaya menjamin hak dalam perkara perdata bergerak bertahap, mulai dari damai, berlanjut ke gugatan bila perlu, lalu sampai pelaksanaan putusan agar hak benar-benar terlindungi. Sekarang kita masuk ke syarat materiil gugatan. Ini adalah syarat yang menyangkut isi dan kualitas substansi gugatan itu sendiri. Yang pertama, penggugat harus memiliki kepentingan hukum. Artinya, ada hubungan nyata antara dirinya dan hak yang sedang dipersoalkan di dalam perkara. Kalau tidak ada kepentingan hukum yang jelas, gugatan kehilangan pijakan. Pengadilan perlu melihat bahwa penggugat memang berkepentingan langsung terhadap sengketa itu. Yang kedua, tergugat harus ditentukan dengan tepat. Nama pihak yang digugat tidak boleh samar, tertukar, atau keliru diarahkan kepada orang yang tidak relevan. Yang ketiga, dasar fakta, hubungan hukum, dan bentuk pelanggaran hak harus dijelaskan secara logis. Hakim harus bisa mengikuti alur ceritanya dari awal sampai tuntutan akhir. Dengan kata lain, gugatan harus menunjukkan apa yang terjadi, hubungan hukumnya apa, lalu di bagian mana hak penggugat dianggap dilanggar. Yang keempat, tuntutan atau petitum harus jelas dan selaras dengan uraian fakta. Jangan sampai fakta berbicara ke satu arah tetapi tuntutannya melompat ke arah lain. Lalu ada satu prinsip penting, gugatan tidak boleh kabur, atau dalam istilah yang sering dipakai, obscure label. Gugatan yang kabur membuat objek sengketa, dasar tuntutan, atau permintaan kepada hakim menjadi tidak terang. Karena itu, kejelasan adalah syarat utama agar gugatan dapat dinilai dengan baik. Selain syarat materiil, ada juga syarat formil gugatan. Bagian ini menyangkut bentuk, kelengkapan administrasi, dan cara pengajuan yang benar. Pertama, surat gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Kewenangan ini penting karena tidak setiap pengadilan boleh memeriksa setiap perkara. Kalau gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak tepat, proses bisa terhambat sejak awal. Karena itu, penentuan kewenangan harus diperiksa dengan cermat. Kedua, identitas para pihak harus dicantumkan secara lengkap dan benar. Ini mencakup siapa penggugatnya, siapa tergugatnya, dan data yang membuat para pihak dapat dikenali dengan pasti. Ketiga, gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya. Tanda tangan ini menunjukkan bahwa gugatan benar diajukan dan dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang. Dalam praktik, kalau menggunakan kuasa hukum, kelengkapan kuasa juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah administratif. Keempat, pengajuan gugatan disertai pembayaran panjar biaya perkara sesuai ketentuan. Ini adalah bagian dari proses administrasi sebelum perkara berjalan lebih jauh. Jadi syarat formil memastikan gugatan tidak hanya benar isinya, tetapi juga benar cara pengajuannya. Dalam perkara perdata, substansi dan prosedur harus sama-sama tertib. Pada akhirnya, surat gugatan yang baik tidak cukup hanya terdengar meyakinkan. Gugatan harus dibangun dari pengertian yang tepat, unsur perkara yang lengkap, dan strategi perlindungan hak yang jelas. Selain itu, syarat material dan syarat formil harus dipenuhi dengan tertib agar gugatan dapat dinilai dan diproses secara benar. Itulah dasar penting dalam teknik penyusunan surat gugatan yang rapi dan meyakinkan.